Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Somia dengan NIM 443241060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan sistem informasi kearsipan pada mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Kearsipan. Yang melatar belakangi arsip keluarga ini karena dilakukan hanya secara manual dan disimpan di dalam lemari biasa, sedangkan arsip keluarga ini memiliki nilai histori, hukum, dan bahkan emosional bagi keluarga. Nah, penyimpanan arsip keluarga ini sangat tidak terstruktur karena memiliki banyak kelemahan seperti kerusakan akibat lingkungan, suhu yang tidak stabil, bencana alam, kehilangan bahkan pencurian dokumen penting. Pengarsipan manual juga menghadapi kendala dalam pencarian dan pengelolaan arsip. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sistem informasi kearsipan menjadi solusi yang dapat mengatasi berbagai permasalahan dan menjadikan penyimpanan arsip dalam bentuk digital lebih aman, mudah ditemukan, dan terlindungi dari kerusakan. Nah, pada rancangan ini saya membuat aplikasi bernama WeDoc. Apa sih WeDoc itu? WeDoc adalah aplikasi pengelolaan arsip digital yang dirancang untuk mempermudah penyimpanan dan pengelolaan arsip keluarga secara efisien. Sistem ini juga diintegrasikan berbagai elemen seperti pengguna dan data arsip. Nah, dalam satu platform terpadu ini, dapat mencapai tujuan utama, yaitu ketersediaan arsip keluarga yang aman, mudah diakses, dan aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login, mengunggah arsip, dan sinkronisasi arsip digital dengan arsip fisik yang ada. Nah, dalam rancangan use case yang sudah saya buat, terdapat dua faktor utama, yaitu ada admin dan anggota keluarga yang berinteraksi dalam sistem ini. Nah, semua fungsi dapat diakses setelah login. Sedangkan untuk akses penuhnya itu hanya diperoleh oleh admin dan anggota yang sudah disetujui oleh admin. Di sini saya akan mendeskripsikan terkait gambar AR di diagram yang sudah saya buat. Yang pertama ada entitas user. Di dalam entitas user ini itu diaktori oleh admin dan anggota keluarga. Nah, dalam entitas ini terdapat atribut, role, username, password, name, tanggal lahir, dan nama lengkap. Untuk menghubungkan user kepada membuat folder, itu menggunakan relationship membuat, di mana folder ini hanya bisa dibuat oleh admin. Nah, di dalam entitas folder itu terdapat atribut nama folder. Yang kedua, tahap kedua, itu ada user yang bisa mengunggah arsip. Nah, dalam mengunggah arsip, terdapat relationship yaitu many to many karena user ini bisa mengupload banyak arsip dan arsip bisa diupload oleh banyak user. Nah, di dalam arsip sendiri terdapat atribut yaitu nama arsip, nama pengunggah, jenis arsip, dan masa berlaku dari arsip tersebut. User juga bisa melakukan peminjaman arsip yang disinkronisasi dari arsip digital dengan arsip fisiknya. Nah, untuk peminjaman ini, user melakukan permintaan terhadap sistem peminjaman dengan relationship many to many karena banyak user bisa melakukan peminjaman dan peminjaman arsip bisa dilakukan oleh banyak user. Nah, setelah peminjaman sudah terverifikasi, maka ada persetujuan oleh user. Nah, persetujuan ini masuk ke dalam mini to one karena peminjaman arsip ini bisa dilakukan oleh banyak user. Peminjaman bisa dilakukan oleh banyak user, tapi satu user hanya bisa menyetujui satu peminjaman. Oke, dalam peminjaman arsip, itu juga terdapat relationship yaitu many to many karena peminjaman arsip ini bisa untuk banyak arsip dan banyak arsip juga bisa melakukan untuk banyak peminjaman. Dalam peminjaman sendiri itu terdapat atribut status pinjam dan status persetujuan. Untuk selanjutnya ada sequence diagram. Saya akan menjelaskan terkait sequence diagram. Nah, yang pertama itu ada login, di mana
Di sini tuh user memasukkan username dan password ke sistem login, lalu klik login. Nah, sistem login itu menerima jawaban dan melakukan permintaan verifikasi ke database. Nah, database itu untuk mencari pengguna dan memeriksa kecocokan username dan password. Jika ditemukan tidak valid, maka database akan mengembalikan respons user ke halaman login. Dan jika ditemukan valid, akan lanjut ke sistem login. Nah, sistem login ini akan mengirimkan login keberhasilan ke pengguna dan user bisa diarahkan atau mengakses menu dashboard. Yang kedua, ada diagram menambah folder. Di sini hanya admin yang bisa membuat folder. Nah, pada halaman dashboard itu ada informasi pengunggahan. Nah, untuk memilih menambah bisa menggunakan di situ admin bisa memilih folder yang bisa digunakan untuk mengisi arsip-arsip. Nah, kemudian memberi nama folder untuk memudahkan klasifikasi. Kemudian folder bisa siap digunakan. Nah, pada diagram selanjutnya itu ada mengunggah arsip, di mana user ini mengunggah file dan metadata ke sistem. Nah, sistem upload memvalidasi data dan mengirim ke database. Database menyimpan file dan metadata lalu mengirim konfirmasi penyimpanan. Jika penyimpanan file berhasil, maka sistem upload akan muncul berkas ke user jika sudah berhasil. Nah, ada juga terkait diagram peminjaman, di mana username ini akan melakukan peminjaman untuk masuk ke dashboard peminjaman. Nah, di sini akan muncul pengisian biodata peminjaman untuk dikirim ke sistem. Untuk selanjutnya peminjaman akan berhasil dan ada status berkasnya jika berkas sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.